Tank tempur selalu menjadi tulang punggung di medan perang, garda terdepan yang menghadapi serangan musuh dan menembus garis pertahanan lawan. Perannya tidak sekadar simbol kekuatan, tetapi juga representasi kemampuan sebuah negara untuk bertahan di tengah ancaman nyata. Karena itu, langkah Indonesia memproduksi tank tempur buatan sendiri merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pertahanan nasional sekaligus menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Tank Harimau menandai babak baru dalam sejarah industri pertahanan Indonesia. Dikenal sebagai tank medium modern pertama di dunia, kendaraan tempur ini memadukan kekuatan, kecepatan, dan teknologi canggih yang dirancang khusus untuk menghadapi peperangan modern. Dengan bobot 30 ton, tank Harimau dipersenjatai meriam utama kaliber 105 mm pada turret 2 awak, dilengkapi berbagai sistem elektronik dan proteksi mutakhir yang menjadikannya tangguh di segala medan. Proyek ambisius ini pertama kali diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan RI pada tahun 2012 sebagai bagian dari program revitalisasi industri pertahanan nasional. 3 tahun kemudian, pengembangannya dilanjutkan ke tahap serius melalui kolaborasi strategis dengan FNSS Defense Systems dari Turki. Setelah melewati serangkaian uji coba pada tahun 2018, tank Harimau resmi lulus sertifikasi kelayakan dari Kemhan RI dan Dislitbang TNI Angkatan Darat, hingga akhirnya kontrak pengadaan 18 unit ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan pada akhir tahun 2019. Dari sisi desain, tank Harimau dikembangkan bersama Pusat Kesenjataan Kavaleri atau Pusenkav dengan konfigurasi mesin di bagian belakang, mirip dengan Leopard 2 dan M1A2 Abrams, tetapi dengan bobot yang jauh lebih ringan. Hasilnya adalah kendaraan lapis baja yang lebih gesit dan taktis namun tetap memiliki daya tempur yang tinggi. Dengan teknologi suspensi modern dan sistem penggerak yang efisien, tank ini mampu bermanuver cepat di berbagai medan, dari dataran berbatu hingga area urban yang padat. Dalam hal persenjataan, tank Harimau mengusung turret C31052 awak, satu-satunya sistem meriam 105 mm di dunia dengan bobot ringan, namun tetap memiliki daya tembak presisi tinggi. Dilengkapi pula senapan mesin kaliber 7,62 mm, tank ini dapat dioperasikan dengan efektif di kawasan pegunungan, hutan tropis, ataupun wilayah perkotaan. Untuk perlindungan, lapisan balistik Stanak 4569 level 5, laser warning system, dan kemampuan menahan ledakan ranjau hingga 10 kg di bawah rantai menjadikannya tahan terhadap ancaman berat sekalipun. Keunggulan ini membuat tank Harimau menarik perhatian banyak negara. Filipina dikabarkan tertarik membeli 40-50 unit, begitu pula dengan Brunei Darussalam dengan jumlah yang serupa. Bangladesh juga menyatakan minat, meski belum menentukan jumlah pesanan, sementara Malaysia menilai tank Harimau ini sebagai kendaraan tempur ideal untuk iklim tropis dan kondisi geografis negaranya. Dalam pameran Indo Defense 2025, perhatian publik tertuju pada satu kendaraan lapis baja yang tampil menonjol di antara deretan alutsista terbaru, tank P8 Light. Kendaraan ini bukan sekadar tank ringan biasa, melainkan hasil kolaborasi strategis antara PT Surya Sentra Eka Jaya atau SSE dan Pusat Kesenjataan Kavaleri atau Pusenkav TNI Angkatan Darat. P8 dikembangkan untuk menjawab tantangan baru dunia pertahanan, terutama ancaman pesawat nirawak atau drone yang semakin mendominasi medan tempur modern. Tank P8 dirancang sebagai tank ringan multisistem dengan mobilitas tinggi dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi geografis ekstrim di Indonesia. Dengan bobot 12 ton, kendaraan ini menggunakan sasis beroda ringan yang memungkinkan manuver di berbagai medan, mulai dari hutan tropis, area rawa, hingga jalur pegunungan terjal. Jantung tenaganya berasal dari mesin hibrida diesel listrik bertenaga 450 horsepower yang memberikan kombinasi ideal antara daya dorong, efisiensi, dan keheningan operasi. Keunggulan utama sistem diesel to electric hybrid adalah kemampuannya untuk bergerak dalam mode senyap tanpa suara mesin selama periode tertentu. Mode ini memungkinkan P8 beroperasi secara tersembunyi, sulit dideteksi oleh radar thermal maupun sensor suara musuh. Selain itu, mesin hibrida ini juga menawarkan akselerasi tinggi, penghematan bahan bakar signifikan, serta reduksi panas dan suara yang drastis, faktor vital dalam peperangan modern.
Ukuran dan beratnya yang ringan memungkinkan tank P8 diangkut melalui udara menggunakan pesawat C-130 Hercules, menjadikannya sangat ideal untuk operasi cepat di wilayah kepulauan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dengan 3 awak utama, pengemudi, komandan, dan penembak, tank P8 dipersenjatai turret kendali jarak jauh dengan meriam otomatis kaliber 30 mm, serta Remote Control Weapon Station atau RCWS yang mampu menggunakan senjata kaliber 30 sampai 40 mm. Untuk perlindungan, kendaraan ini mengusung lapisan balistik Stanak 4569 level 2 hingga 4, memastikan kru tetap aman dari tembakan senjata ringan maupun pecahan artileri. Nah, yang membuat P8 ini semakin relevan dengan ancaman masa kini adalah sistem anti-drone modern yang dibenamkan di dalamnya. Teknologi ini dikembangkan bersama KNDS, perusahaan persenjataan asal Prancis, dan dirancang khusus untuk mendeteksi serta menetralisir drone tempur berkecepatan tinggi sebelum mencapai target. War V1 adalah prototipe tank tanpa awak atau kendaraan tempur kendali jarak jauh yang menjadi tonggak awal inovasi militer buatan mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS. Diperkenalkan pada tahun 2016, kendaraan ini dirancang sebagai sweeper tank, yakni unit darat yang dapat bergerak secara diam-diam untuk membuka jalur aman bagi pasukan dan mengirim bantuan di medan perang tanpa melibatkan resiko langsung bagi prajurit. War V1 dikendalikan melalui remote control dengan jangkauan sinyal radio sekitar 800 sampai 900 meter. Dengan operasionalnya, tank ini memiliki lapisan baja pelindung dan sistem roda rantai yang membuatnya tangguh di berbagai medan. Ukurannya yang lebih kecil dibandingkan Panzer Anoa menjadikannya lebih gesit dan efisien untuk misi taktis, terutama di area sempit atau beresiko tinggi. Selain berfungsi sebagai kendaraan pembersih jalur, War V1 juga bisa dikonfigurasi untuk membawa senjata tambahan seperti pelontar granat atau roket ringan, menjadikannya platform tempur fleksibel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Dari sisi mesin, War V1 menggunakan sistem hybrid yang ramah lingkungan, memadukan tenaga listrik dan bahan bakar konvensional untuk menghasilkan efisiensi energi serta mengurangi kebisingan. Selain mengembangkan tank buatan dalam negeri, Indonesia juga memperkuat kekuatan daratnya dengan sejumlah tank tempur impor dari berbagai negara. Kepemilikan tank-tank ini bukan hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga menjadi tolak ukur teknologi agar Indonesia dapat terus meningkatkan kemampuan industri militernya sendiri, bahkan berpotensi menciptakan kendaraan tempur yang lebih maju di masa depan. Indonesia mengoperasikan 2 varian tank Leopard buatan Jerman, yaitu Leopard 2A4 sebanyak 41 unit dan Leopard 2RI sebanyak 61 unit. Tank ini dilengkapi meriam utama 120 mm dengan sepasang senapan mesin MG3A1 yang pada varian 2A4 telah ditingkatkan menjadi MG87. Berbobot sekitar 68 ton, Leopard memiliki mobilitas tinggi berkat mesin bertenaga besar yang memungkinkannya melaju hingga 68 km per jam. Tank ini dioperasikan oleh 4 awak dan memiliki kemampuan menyelam menggunakan perlengkapan snorkel serta perlindungan terhadap ancaman nuklir, biologis, dan kimia. Dengan keunggulan tersebut, tank Leopard 2 menjadi salah satu kendaraan tempur utama TNI Angkatan Darat yang berperan penting dalam menjaga postur pertahanan darat Indonesia. AMX-10P adalah kendaraan tempur infanteri bermerek Prancis yang lahir setelah tahun 1965 untuk menggantikan AMX VCI, prototipe pertamanya yang selesai pada tahun 1968. Dirancang tahan terhadap ancaman nuklir, biologis, dan kimia, AMX-10P juga bersifat amfibi dengan sistem jet air untuk manuver di perairan. Selain di Prancis, platform ini pernah dioperasikan sejumlah negara, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Yunani, Qatar, Arab Saudi, Singapura, dan Meksiko. Varian AMX-10P Marine yang dipakai Korps Marinir Indonesia mendapat peningkatan jet propulsi sehingga mampu melaju sekitar 10 km per jam di laut.
Di bagian belakang dipasang dudukan Cibi 50 dengan satu Browning M2HB 0,5 inci sebagai persenjataan berat. Konfigurasi kapal pengangkut marinir ini menampung 2 awak plus 13 pasukan. Selain itu, ada juga versi AMX-10 PAC-90 yang membawa turret TS-90 dengan meriam Giat CS Super kaliber 90 mm, dipadukan senapan koaksial 7,62 mm dan senapan anti udara 7,62 mm untuk dukungan tembakan berat. BMP-3F adalah kendaraan tempur amfibi asal Rusia yang jadi tulang punggung Korps Marinir TNI Angkatan Laut untuk operasi di darat maupun di laut. Dipersenjatai kombinasi meriam 100 mm, Canon 30 mm, dan kemampuan peluncuran rudal, BMP-3F dirancang untuk memberikan daya tembak fleksibel sambil mengangkut pasukan, memuat 3 awak dan 7 personil bersenjata. Dengan bantuan hydrojet, platform ini dapat mengapung dan bergerak di laut hingga sekitar 7 jam dan mencapai kecepatan air sekitar 10 km per jam. Di darat, maksimalnya menyentuh 72 km per jam pada kondisi normal. Indonesia menerima batch pertama 17 unit pada tahun 2010 dan gelombang kedua 37 unit pada tahun 2013. Selanjutnya sistem tembaknya dimodernisasi dengan paket SOS-TM untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan akurasi tembakan.